Ya, tolong record. Nah. Mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Bentar Per, Selamat aku pagi, tampilin share screen-nya. Bentar ya. Iya Ibu. Nanti kalau nyanyi kuat-kuat suaranya ya. Nyanyi Bu. Udah kelihatan belum Ber? Udah. Tinggal di slideshow aja. Bentar. Dek, yang di asrama itunya mic-nya mic-nya bukan mic-nya. Apa sih? Speakernya itu yang lainnya itu pada disilangkan gitu ya, biar jangan mental. Nanti kalau nyanyi biar cuma kedengeran semua, tapi biar jangan mental suaranya. Oke Kak. Oke, makasih. Udah ada tanda mulai itu ya. enggak? Record. Di record udah ada toh? Udah ada. Oke, nanti dipotong aja. Ya. Nanti langsung aja ya save kalau udah itu. Ya. Kok aku nggak ada sih? Kok nggak muncul ya jaringan tuh? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi Bu. Salam. pagi Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Wah, bagus sekali ya. Sepertinya pada semangat ini anak-anak Ibu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita belajar tema 7, subtema 3, yaitu mengenai kebersamaan. Kebersamaan di tempat bermain. Di sini pada pertemuan kali ini akan diampu oleh Ibu aku celah, tulah. Grogi anjir. Ulang. Grogi anjir. Udah lama guys. Maaf ya, Dek. Sabar. Aduh. Udah lama nggak berticing. Ulang. Maaf ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Alhamdulillah baik. Wah, bagus. Sudah pada sarapan belum? Sudah Ibu tadi pagi. Wah, bagus sekali ya. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian sarapan terlebih dahulu agar perutnya tidak kosong dan akan menambah konsentrasi dalam belajar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, yaitu mengenai kebersamaan. Kebersamaan di tempat bermain, yaitu belajar di kelas 2. Anak-anak, pada pertemuan kali ini mata pembelajarannya akan diajar oleh Ibu sendiri ya, yaitu Ibu Veronica. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak Ibu, siapa yang berani untuk memimpin berdoa kita? Saya Ibu. Ya, silahkan Lia, pimpin teman-temannya berdoa ya. Baik, Bu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Lia yang sudah berani untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ibu kasih 2 jempol untuk Mbak Lia. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat lagi nih dalam pembelajarannya, Ibu ada IEL-IEL. Nah, akan Ibu praktikkan terlebih dahulu ya. Nanti kalian ikuti. Nah, ketika Ibu sapa kalian hai, kalian jawab halo. Ketika Ibu sapa kalian halo, kalian jawabnya hai ya. Dan ketika Ibu katakan apa kabar, kalian jawabnya dengan semangat, luar biasa, aku bisa, kamu bisa, semua bisa, mantap. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai ya. Hai. Halo. Halo, Ibu. Halo. Hai, Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Luar Aku biasa. bisa, kamu bisa, semua bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua Mantap. bisa. Mantap. Wah, bagus sekali ya. Anak-anak Ibu pada semangat sekali nih untuk mengikuti pembelajaran. Ibu kasih aplaus ya buat kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran lagi, agar jiwa semangat kita lebih bergelora, kita mari bernyanyi bersama lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, sedia Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, bagaimana anak-anak, sudah semangat belum? Sudah, Bu. Sudah semangat. Sudah, Ibu. Nah, baik. Pelajarannya ya hari ini. Nah, anak-anak, ayo siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang Ada yang tahu Saya, tidak? Ibu. dongeng dan gambar. Oke, Bu. Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang dongeng dan gambar imajinatif. Solid Kid. Nah, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu tujuan dari pembelajaran kita ya. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, dengan mendengarkan dongeng yang dibacakan teman dan mengamati teks dongeng pada layar Google Meet, siswa dapat menyimpulkan isi dongeng, binatang, atau fabel dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap yang menggambarkan sikap hidup rukun dari teks dongeng, binatang, atau fabel. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar imajinatif. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Yang kelima, dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan gambar imajinatif. Yang keenam, dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang ketujuh, dengan mencermati alam dan informasi dari buku, siswa mampu menggambar imajinatif.
Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan dongeng anak-anak? Dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi, Ibu. Iya, benar sekali ya. Apakah ada pendapat lain? Dongeng adalah Ibu. Ayo anak-anak Ibu, apakah ada pendapat lain? Dongeng adalah sebuah cerita yang diperankan oleh sebuah binatang. Iya, tetapi dongeng itu tidak harus diperankan oleh semua binatang ya. Karena dongeng itu banyak Halo, Bu. macam-macamnya, banyak jenisnya. Yang diperankan oleh binatang itu merupakan dongeng fabel. Ya, anak-anak, dongeng itu dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak-anak dan memberikan manfaat positif bagi anak-anak. Nah, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran ya. Anak-anak, tolong amati dan cermati video pembelajaran tersebut. Nanti akan memberikan informasi mengenai dongeng ya. Mari kita amati secara seksama. Baik, Bu. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Informasi dari fabel. Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan saksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Ayo simaklah cuplikan fabel berikut. Di suatu perkebunan, hiduplah seekor kelinci bernama Gary. Gary tinggal bersama adiknya, Lily. Datanglah sekelompok tikus tanah ke perkebunan tersebut. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lihatlah, perkebunan ini penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Gary. Iya, Kak. Bagaimana kalau kakak menegur mereka? Ucap Lily. Tokoh dalam fabel tersebut adalah Gary, Lily, dan sekelompok tikus tanah. Tokoh-tokoh dalam fabel tinggal di perkebunan. Informasi dalam fabel tersebut yaitu sekelompok tikus tanah membuat lubang-lubang di perkebunan. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama nyonya dan nona. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Ayo perhatikan contoh berikut. Maaf tikus tanah, sebenarnya
kami kesini ingin bicara denganmu, ucap Gary. Contoh yang kedua, kamu mau kemana, Mut? Kata yang bercetak tebal merupakan contoh dari kata sapaan. Peristiwa dalam fabel. Dalam sebuah fabel, terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca secara saksama dari awal hingga akhir. Membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Ayo kita ingat kembali pengertian dari kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Berikut adalah contoh membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Contoh pertama, kata teman. Contoh kalimatnya, apa permainan kesukaanmu, teman? Contoh kedua, kata semut kecil. Contoh kalimatnya, hei semut kecil. Contoh ketiga, kata Dedi. Contoh kalimatnya, Dedi, maukah kamu mengajariku memainkan permainan kesukaanmu? Nggak dengar suaranya, Bu. Ya, anak-anak, setelah kita sama-sama memahami isi video pembelajaran tersebut, Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak Ibu. Apa yang disampaikan oleh video tersebut? Ayo, siapa yang berani untuk mengemukakan pendapatnya? Ada yang berani? Saya, Bu. Iya, silahkan Lia. Dari video tadi ada tentang itu, Bu, tentang fabel dan tentang kata sapaan. Itu yang dapat saya tangkap, Bu. Iya, terima kasih ya Lia yang sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Benar sekali anak-anak, di dalam video tersebut kita sama-sama dapat melihat ya bahwa ada cerita dongeng yaitu berupa fabel ya yang ditokoi oleh siapa? Siapa tadi hewannya? Ada yang masih ingat? Binatang, Bu. Tikus, Bu. Iya, benar sekali. Tikus ya, berarti Lia benar-benar memperhatikan video pembelajaran yang ditampilkan oleh Ibu. Nah, yang selanjutnya, nah anak-anak di sini Ibu memiliki sebuah dongeng yaitu kisah kucing dan tikus. Nah, di dalam cerita ini terdapat dua tokoh ya, yaitu tikus dan kucing. Ayo anak-anak Ibu, siapa yang berani untuk membacakan dialog dalam dongeng tersebut? Saya, Bu. Saya, Ibu. Ya, Galuh. Satu lagi siapa? Saya, Ibu.
Ya, silakan Helmayanti. Nah, berarti di sini itu si tikusnya si Galuh dan si kucingnya si Helma ya. Ayo, mulai ya untuk membacanya. Baik, Bu. Hai kucing, Ada apa? mari kita makan ikan asin. PPT-nya. Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan. Akhirnya, tikus memanjat ke atas ke tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadah kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Ikan asin! Sin! Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Ikan asin! Kucing tetap tidak menghiraukan tikus Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, Nah, anak di dalam ayo kira-kira apa makna yang kalian dapat? Ada yang bisa untuk mengemukakan pendapatnya di dalam dongeng tersebut? Apa yang terjadi dan apa makna yang kita dapatkan? Jangan serakah, "Halo, Bu. saya Ibu." Iya, benar sekali. Dalam dongeng tersebut, kita mendapatkan pesan moral yaitu jangan serakah. Karena sifat serakah tidak akan
memberikan kedamaian dan akan merugikan diri kita sendiri. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Yang kedua, di mana kucing dan tikus dapat mencari makan? Yang ketiga, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Dan yang keempat, mengapa sampai hati kucing untuk memakan tikus? Dan yang kelima, kucing dan tikus sepakat untuk... Nah, di sini Ibu ingin kalian mengemukakan pendapat kalian. Setelah kalian membaca dongeng antara kucing dan tikus, pastinya kalian sudah paham terhadap kelima pertanyaan tersebut. Ayo, siapa yang berani untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan yang Ibu berikan? Saya, Bu. Iya, silahkan Galuh. Yang pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Jawabannya ikan asin, Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Tikus dan kucing ini sama-sama mencari ikan asin untuk dimakan. Ayo, yang nomor 2 siapa yang berani selain Galuh? Andreas, apakah bisa? Bisa, Bu. Di rumahnya Pak Tani, Ya. Bu. Bagaimana? Tikus dan kucing mencari makanan di rumahnya Pak Tani, Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Dapat kita lihat pada teks dongeng kucing dan tikus tadi, mereka mencari makanan di rumah Pak Tani. Nah, yang nomor 3, ayo siapa? Aprilia, apakah bisa? Saya, Ibu. Ya, silakan Helma. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Yang curang itu tikus, Ibu, karena dia pikirkan diri sendiri, serakah dia, Ibu, nggak dipikirkan kucing, Ibu. Oh iya, benar sekali anak-anak. Nah, yang keempat, mengapa sampai hati si kucing memakan si tikus? Saya, Ibu. Iya, silahkan Helma. Karena tikus membohongi dan serakah terhadap kucing, Bu. Iya, benar sekali. Nah, tinggal tersisa 1 pertanyaan lagi. Selain Helma, siapa yang berani untuk menjawab mengapa kucing dan tikus itu sepakat? Mereka menyepakati tentang apa? Saya, Bu. Iya, silahkan Pak Galuh. Kucing dan tikus sepakat. Tikus mengambil ikan asin di atas. Kucing menangkap ikan asin di bawah, Bu. Iya, benar sekali ya. Anak-anak Ibu pada pintar-pintar sekali ternyata. Dan kalian sungguh-sungguh memperhatikan teks pada dongeng tikus dan kucing. Nah, anak-anak, pada hari ini selain kita mempelajari tentang cerita dongeng atau cerita dongeng binatang atau fabel, di sini kita juga akan mempelajari mengenai gambar imajinatif. Di sini ada sebuah teks singkat yang memberikan informasi mengenai pengertian gambar imajinatif. Ayo, Ibu ingin meminta kalian yang membacanya. Untuk kalimat yang pertama, Ibu minta untuk Galuh membacanya ya. Yang lainnya tolong disimak karena nanti untuk kalimat selanjutnya Ibu akan menunjuk kalian untuk membacakan. Baik, Bu. Pengertian gambar imajinatif. Imajinasi atau imajinatif adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Sudah, Bu? Iya, baik sekali. Terima kasih Mbak Galuh. Nah, untuk kalimat yang berikutnya, silahkan Mbak Aprilia. Baik, Bu. Istilah ini secara teknis dipakai dalam psikologi sebagai proses membangun kembali persepsi dari suatu benda yang terpilih dahulu diberi persepsi pengertian. Sudah, Bu?
Ya, terima kasih Mbak Aprilia. Dan yang selanjutnya dilanjutkan oleh Andreas Purba. Apakah Andreas Purba ada? Saya aja, Ibu. Ya, silakan Helmayanti. Yang dimaksud dengan menggambar imajinatif yaitu menggambar sesuatu yang ada dalam alam pikiran secara bebas di atas bidang gambar. Iya, terima kasih anak-anak Ibu buat Mbak Aprilia, Galuh, dan Helmayanti yang sudah bersedia untuk membacakan pengertian dari gambar imajinatif. Benar sekali ya, gambar imajinatif itu adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Istilah ini secara teknis dipakai dalam psikologi sebagai proses membangun kembali persepsi dari suatu benda yang terlebih dahulu diberi persepsi pengertian. Yang dimaksud dengan menggambar imajinatif yaitu menggambar sesuatu yang ada dalam alam pikiran secara bebas di atas bidang gambar. Nah, selanjutnya Mbak. Nah, di sini Ibu memiliki contoh gambar imajinatif. Ada terdapat 2 gambar. Ayo anak-anak Ibu, kira-kira siapa yang tahu ini gambar apa ya? Ya, Ibu. Ya, Kura-kura, silakan. Bu. Kura-kura dan kelinci, Ibu. Iya, benar sekali ya. Pada gambar yang pertama itu terdapat kura-kura dan kelinci. Untuk gambar yang berikutnya? Buaya dan kancil, Ibu. Iya, benar sekali. Untuk gambar yang berikutnya itu ada buaya dan kancil. Nah, kedua gambar ini anak-anak merupakan gambar imajinatif ya. Karena di dalam gambar ini kita dapat menghayalkan dan dapat memikirkan kira-kira apa yang dilakukan oleh si kura-kura dan kelinci dan apa juga yang dapat dilakukan oleh si kancil dan buaya. Nah, anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu meminta kalian untuk memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang tahu apa kesimpulan kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Hizria. Kesimpulan kita belajar pada pagi hari ini yaitu fabel merupakan